Selamat pagi pemirsa, saya Budi Arti akan menemani Anda dengan beragam informasi terkini di antaranya. Pembelajaran tatap muka diberlakukan, 3 guru di Kecamatan Sesuka Batubara reaktif COVID-19. Setahun buron kasus korupsi, mantan Kades di Batubara ditangkap. APK di pohon dan tiang listrik di Asahan belum ditertibkan. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang sumut hari ini pagi selengkapnya. Kita ke informasi pertama. Pemirsa, sebanyak ratusan guru sekolah yang telah melakukan pembelajaran tatap muka di Kecamatan Sesuka Batubara menjalani rapid test. 3 di antaranya reaktif dan langsung dilakukan swab menggunakan mobil PCR milik Pemkab Batubara. Pemerintah Kabupaten Batubara melalui Dinas Kesehatan melakukan pemeriksaan rapid test terhadap guru di sejumlah sekolah di Kecamatan Sesuka, Kabupaten Batubara yang telah melakukan pembelajaran tatap muka. Sebanyak 156 guru yang mengikuti rapid test tersebut, 3 di antaranya dinyatakan reaktif. Ketiga guru tersebut langsung dilakukan swab PCR dengan menggunakan mobil PCR milik pemerintah Kabupaten Batubara. Kegiatan kita hari ini melakukan rapid test yang dilanjutkan dengan pemeriksaan swab PCR. Yakni dalam rangkaian untuk lanjutan pemeriksaan kepada guru-guru yang sekolahnya sekarang sudah bertatap muka. Dan hari ini di Kecamatan Sesuka kita laksanakan, insyaallah mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik dan hasilnya hari ini bisa kita ketahui. Tapi dari 156 tadi guru yang kita periksa, hasil rapid testnya itu hanya 3 orang yang reaktif. Dengan reaktif kita lanjutkan dengan pemeriksaan PCR swab dan hasilnya nanti kita lihat 3 orang ini. Hingga saat ini sebanyak 189 kasus COVID-19 sudah terkonfirmasi di Kabupaten Batubara. 34 orang masih menjalani isolasi, 155 orang lainnya telah dinyatakan sembuh. Taufik melaporkan untuk Eva Rina TV. Sementara itu pemirsa, untuk memutus penyebaran COVID-19, Satpol PP Kota Sibolga jalani tes swab secara serentak yang dilakukan tim Satgas COVID-19 Kota Sibolga. Kegiatan tes swab secara serentak diikuti ratusan personel Satpol PP Kota Sibolga yang berlangsungkan di kantor Satpol PP Kota Sibolga. Petugas dari tim gugus tugas COVID-19 Kota Sibolga satu persatu mengambil sampel masing-masing personel Satpol PP. Tujuan dilakukannya tes swab COVID-19 tersebut untuk mengetahui kesehatan personel Satpol PP Kota Sibolga apakah ada yang terpapar COVID-19. Selain itu, kegiatan tes swab ini juga bertujuan untuk memutus penyebaran COVID-19 di Kota Sibolga. Tak hanya melakukan kegiatan tes swab, Satpol PP Kota Sibolga juga gencar melangsungkan razia rutin protokol kesehatan di sejumlah titik, terutama pada lokasi yang banyak kerumunan warga. Kegiatan tes swab yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Sibolga melalui tim gugus tugas yang dalam Dinas Kesehatan Kota Sibolga bertujuan untuk mengecek seluruh personel kami di Satuan Polisi Pamung Praja dan Damkar Kota Sibolga untuk mengetahui apakah personel tersebut sehat atau tidak, apakah ada terpapar, apakah dia reaktif di virus corona ini. Untuk sejauh ini dari personel Satuan Polisi Pamung Praja dan Damkar Kota Sibolga sampai dengan saat sekarang ini, alhamdulillah personel kita dalam keadaan sehat walafiat. Dalam penanganan COVID sendiri, Bang, saat ini Satpol PP terus gencar melakukan apa? Ya, kita dari Satuan Polisi Pamung Praja Kota Sibolga beserta kemarin dengan dibantu unsur TNI Polri, terakhir kita melaksanakan operasi skala besar kegiatan razia protokol kesehatan dengan melibatkan sejumlah 80 orang personil TNI Polri, BPBD, Satuan Polisi Pamung Praja. Sementara itu, berdasarkan data tim gugus tugas COVID-19 Kota Sibolga, tercatat sudah ratusan orang warga Kota Sibolga yang terpapar COVID-19 dan sebanyak puluhan orang telah selesai menjalani isolasi dan dinyatakan sembuh dan beberapa warga meninggal dunia. Kasus konfirmasi positif COVID-19 di Kota Sibolga sudah ada 252 orang. Jadi 10 kasus meninggal dunia,
yang sedang isolasi dan 212 yang setelah selesai melaksanakan isolasi atau karantina. Baharudin Simanulang melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, pihak Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM saat ini tengah mewaspadai penghuni lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan menjadi klaster baru penyebaran virus corona. Ditjenpas mencatat ada ratusan penghuni lapas dan rumah tahanan di Indonesia terkonfirmasi positif COVID-19. Ratusan narapidana dan tahanan terinfeksi COVID-19 lantaran diduga berinteraksi dengan petugas atau sipir. Namun, pihak Ditjenpas masih menelusuri informasi mengenai asal-muasal penularan virus tersebut. Penyebaran virus ini merupakan klaster baru di lingkungan lapas dan rutan di wilayah Sumatera Utara. Untuk narapidana sendiri yang terpapar COVID-19 tersebut telah dirawat di ruang isolasi khusus di dalam penjara yang telah dilengkapi tim medis dan fasilitas obat serta vitamin. Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Utara menyatakan adanya penambahan jumlah pegawai dan narapidana yang terpapar COVID-19. Kali ini dari Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas 2A Tanjung Gusta Medan, di mana diketahui puluhan narapidana perempuan dan pegawai positif COVID-19 setelah menjalani swab test. Selain di Lapas Tanjung Gusta Medan, lapas lain yang terkonfirmasi positif COVID-19 dari hasil swab test yakni pegawai dari Rumah Tahanan Lubuk Pakam, Labuhan Deli, Gunung Sitoli, Teluk Dalam, dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Medan. Dengan bertambahnya jumlah pasien di dalam lingkungan lapas dan rutan di wilayah Sumatera Utara ini, menandakan hal tersebut masuk dalam klaster baru penyebaran virus corona. Terhadap teman-teman petugas ini membawa virus, dan yang lebih berbahaya kalau dia OTG, dia merasa sehat sementara narapidana yang di dalam banyak fisiknya yang kurang bagus, akhirnya bisa saja tertular, kan seperti itu. Kemungkinan terjadinya penularan. Nah, ada beberapa contoh pegawai kita di Lubuk Pakam, di Deli Serdang Lubuk Pakam ada satu yang terkena itu, dan sampai sekarang masih dirawat. Mudah-mudahan yang bersangkutan sehat. Untuk Labuan Deli pegawai juga ada satu, warga binaan 2 yang terkena. Ini mudah-mudahan juga nih masih udah dalam perawatan Royal Prima ini. Pegawai kita juga sudah diisolasi dan ini sudah masuki hari 14. Dari informasi yang kami dapat dari Pak Nimrod selaku Karutannya, sampai hari ini semuanya sehat, artinya tidak menunjukkan gejala. Di Gunung Sitoli ada 9, ini lebih besar lagi. 9 itu dari 97, sementara masih ada 100 lagi yang belum diswab. Hari ini saja 97 ada 9. Mudah-mudahan sih ke depan tidak ada lagi, tapi itu harapan kami karena baru hari ini, besok dilanjutkan lagi dengan 100 orang yang akan diswab. Mudah-mudahan bisa diatasi di sana. Teluk Dalam pegawai yang kena 6, justru warga binaannya yang banyak. Warga binaannya ada 27, sejak tanggal 3 Oktober dilakukan swab massal dalam satu lapas 130 orang, 27 kena. Pegawainya 6. Karena keterbatasan daya tampung rumah sakit di sana, sehingga warga binaan kami yang 27 juga diisolasi di dalam. Sebenarnya bukan hanya kelemahan kita, bukan hanya rumah sakit tidak menampung, tapi masalah keamanan. Khawatirnya ditaruh rumah sakit, dia kabur. Itu yang kita khawatir, sehingga akan lebih aman diisolasi di dalam lapas. Nanti gugus tugasnya yang membantu untuk menjaga kesehatannya, memberikan makanan, memberikan nutrisi tambahan, obat, vitamin dan lain sebagainya. Untuk di Lapas Medan ini ada pegawai 3. Pegawai 3 itu sudah memasuki hari-hari terakhir lah masa karantinanya, masa isolasinya. Mudah-mudahan ini juga sehat. Terus warga binaannya 1 di hari ke-21 tadi yang namanya Tamim Soekardi. Apalagi saat ini lapas dan rutan di lingkungan Kemenkumham wilayah Sumatera Utara sudah kembali menerima tahanan yang sudah inkrah maupun tahanan titipan dari kepolisian dan kejaksaan. Penerimaan tahanan ini berdasarkan surat edaran Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia yang ditujukan pada seluruh jajaran rutan dan lapas di masa adaptasi kebiasaan baru saat ini.
yakni tahanan yang telah dilimpahkan di pengadilan negeri dan sedang menjalani persidangan. Untuk menekan angka penyebaran COVID-19 di lingkungan lapas dan rutan, maka dari itu seluruh petugas lapas dan rutan di Sumatera Utara diminta untuk melakukan beberapa kegiatan operasional, seperti dengan menjalankan protokol kesehatan 3M, yakni menjaga jarak, memakai masker, serta mencuci tangan. Menjelaskan ke warga binaan yang lain agar tidak resah, agar tidak khawatir dan bisa menjaga diri sehingga tidak tertular virus COVID-19. Kalau hasil koordinasinya apa nih Pak dengan Satgas tadi? Satgas tadi ya memberikan sosialisasi ke lapas kelas 1, lapas perempuan, bagaimana supaya warga binaan pemasyarakatan yang ada di lapas itu memperoleh penguatan, memperoleh pengetahuan yang cukup tentang penularan virus, dan mereka juga jangan setelah temennya pulang dari rumah sakit dan dinyatakan sembuh resisten, ditolak secara sosial, kan kasihan juga. Itu yang tadi juga kita lakukan langkah-langkah seperti itu, sosialisasi. Tentunya langkah 3M yang selalu kita utamakan, mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Ditambah lagi dengan olahraga yang cukup, kita sudah sampaikan. Pola hidup bersih dan sehat, itu yang kita utamakan. Kemenkumham Sumut telah menyiapkan aplikasi khusus untuk keluarga tahanan guna untuk memudahkan keluarga-warga binaan pemasyarakatan berkomunikasi. Tim Liputan melaporkan untuk Evarina TV. Seputar ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, seorang mantan kepala desa diringkus di tempat persembunyiannya di Provinsi Riau setelah buron selama 1 tahun. Mantan kepala desa tersebut tersandung kasus dugaan penyelewengan dana desa senilai ratusan juta rupiah. Buron selama 1 tahun, mantan kepala desa Gunung Rante, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, diringkus polisi terkait kasus korupsi anggaran dana desa. Menurut Kasat Reskrim Polres Batubara, tersangka HS diringkus di tempat persembunyiannya di wilayah Jambi, Provinsi Riau. Tindak pidana korupsi senilai 430 juta rupiah sejak 2018 dan 2019 lalu. Adapun dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Saudara Hadirman, yaitu berkaitan dengan penerimaan dana desa 2018 dan alokasi dana desa tahun 2018. Kemudian anggaran dana desa 2019 dan dana alokasi dana desa 2019. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini HS, seorang mantan kepala desa ini, akan dijerat Undang-Undang Pidana Nomor 31 Tahun 1999 dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Taufik melaporkan untuk Evarina TV. Informasi lainnya, pemirsa, aksi damai mahasiswa di depan kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Nias berakhir ricuh. 1 orang sempat diboyong oleh petugas dan 1 orang terluka. Dalam aksinya, mahasiswa menuntut Kepala Dinas Kesehatan segera mencopot Direktur Rumah Sakit Umum Gunung Sitoli karena setiap pasien yang berobat dan meninggal dunia selalu divonis akibat COVID-19. Sebelumnya, peserta aksi damai hanya ingin tuntutan mereka direspon dengan baik oleh pihak Dinas Kesehatan. Namun, situasi mulai tidak kondusif dan kericuhan antara mahasiswa dengan aparat kepolisian Resor Nias dan sejumlah satuan polisi Pamong Praja pun terjadi. Selain ricuh, cekcok adu mulut panjang pun terjadi di halaman kantor Dinas Kesehatan tersebut karena salah satu pria dari peserta aksi diboyong petugas walau akhirnya dipulangkan kembali bersama teman-temannya. Selain pria tersebut, 1 perempuan peserta aksi terluka yang kemudian ditangani oleh tim medis usai kericuhan mereda. Saya yang di-COVID-kan, tapi saya dipukul. Bapak saya yang di-COVID-kan itu, saya dipukul. Saya hanya
saya menyuarakan bapak saya yang di-COVID-kan, tapi saya dipukul. Perempuan yang terluka dan pria yang sempat dipoyong oleh petugas merupakan saudara kandung yang sebelumnya ayah mereka meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Gunung Sitoli. Berdasarkan hasil pemeriksaan dari tim medis dinyatakan akibat COVID-19. Tadi sudah ditangkap satu orang, itu termasuk keluarga korban COVID-19 yang berada di RRI. Itu ditangkap kenapa? Itu ditangkap karena saya kurang tahu, tadi juga katakan bahwa anarkis, tiba-tiba saja pihak kepolisian mengambil dan membawakan ke kantor polisi. Dari penuturan pimpinan aksi Joko Priyanto Mendrova pada orasinya di halaman kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Nias mengatakan, selama ini banyak pasien yang berobat dan juga yang meninggal dunia selalu dianggap terpapar COVID-19 oleh tim medis Rumah Sakit Umum Gunung Sitoli. Maka divisum kemudian melaporkan kejadian yang dialami tersebut di SPKT Polres Nias. Tolong saling berkoordinasi. Jangan kita memaksakan kehendak, karena semua juga kita ini punya kepentingan. Itu mungkin arahan yang bisa sampaikan kepada rekan-rekan. Mari kita kerjasama yang baik, karena rekan-rekan adalah saudara kami, rekan-rekan juga merupakan saudara kami, dan begitu sebaliknya dan begitu. Haugo Manozega melaporkan untuk Eva Rina TV. Sementara itu pemirsa, pelaku kasus demo tolak Omnibus Law di Kota Medan yang berakhir ricuh masih ditangani Pengadilan Negeri Medan. PN Medan kembali menggelar sidang pra-peradilan Ketua Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI Medan Khairi Amri dengan agenda pembacaan permohonan pra-peradilan oleh pemohon. Sidang pra-peradilan Ketua KAMI Medan Khairi Amri kembali digelar di ruangan Cakra Utama Pengadilan Negeri Medan Sumatera Utara pada Selasa sore. Adapun agenda sidang kali ini adalah pembacaan permohonan pra-peradilan oleh pemohon, yaitu Siti Asia Simbolon yang merupakan istri Khairi Amri. Melalui kuasa hukumnya, pemohon dalam pra-peradilannya meminta status tersangka Khairi Amri dibatalkan karena menurutnya penangkapan dan penahanan terhadap Ketua KAMI Medan cacat hukum. Kuasa hukum pemohon Mahmud Irsyad Lubis menjelaskan, penetapan tersangka terhadap seseorang harus memiliki minimal 2 alat bukti yang cukup sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2012. Mahmud juga menilai tindakan tersebut terkesan terlalu dipaksakan karena berdasarkan keputusan MK, hal tersebut sudah berubah dari delik formil ke material dan harus diuji kebenarannya melalui mekanisme pemanggilan tertentu sebelum ditetapkan tersangka. Orang harus ditetapkan terlebih dahulu sebagai tersangka, kemudian setelah itu baru boleh dilakukan penangkapan, baru boleh dilakukan penahanan. Itu harus dimaknai dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2012, sekurang-kurangnya harus dimaknai dengan 2 alat bukti yang cukup. Nah, ternyata pada peristiwa 9 Oktober 2020 sekitar jam 16.00 WIB, suami dari pemohon mengalami penangkapan terlebih dahulu. Tak ada peristiwa 45, tak ada peristiwa ujaran kebencian, tak ada peristiwa 160 menghasut, nggak ada apa-apa. Kemudian beliau ditangkap dan kita simpulkan setelah itu dilakukan gelar. Nah, apa yang dilakukan oleh termohon dalam ini adalah cacat hukum, karena ditangkap dulu baru ditetapkan sebagai tersangka, baru ditahan. Sidang akan kembali digelar dengan agenda jawaban dari termohon. Diketahui sebelumnya Mabes Polri menetapkan Ketua KAMI Medan Khairi Amri sebagai tersangka pemicu kericuhan demo tolak Omnibus Law di Medan beberapa waktu lalu. Daniel Pekuali melaporkan untuk Eva Rina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.
kasih masih bersama kami. Pemirsa, sejumlah alat peraga kampanye calon bupati dan wakil bupati masih menjamur di sejumlah pohon dan tiang listrik di beberapa daerah di Asahan, Sumatera Utara. Pemasangan APK di pohon dan fasilitas negara sangat dilarang karena merusak estetika kota dan lingkungan. Sejumlah alat peraga kampanye berupa spanduk masih menjamur di sejumlah tiang listrik di wilayah Kecamatan Tanjung Balai Asahan, Sumatera Utara. Pemasangan spanduk telah melanggar aturan dengan menggunakan fasilitas negara. Tidak hanya itu, sejumlah poster juga masih menjamur di pohon yang dipaku. Pemasangan alat peraga kampanye di pohon dan fasilitas negara dianggap sangat mengganggu estetika kota dan lingkungan hidup. Ketua Bawaslu Asahan Komaidi Hambali Siambaton mengatakan akan segera menertibkan APK yang melanggar PKPU nomor 11 tahun 2020 tentang kampanye dengan berkoordinasi bersama instansi terkait. Terkait dengan APK-APK yang tidak sesuai dengan ketentuan itu akan ditertibkan, dan sebelumnya Bawaslu sudah pernah berkoordinasi dengan Satpol PP. Jadi yang perlu diingat, yang berwenang melakukan penertiban APK itu adalah Satpol PP. Tugas Bawaslu terkait dengan APK-APK yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah memberikan rekomendasi kepada KPU dan jajarannya. Jadi nanti berdasarkan PKPU ya, terkait dengan APK yang tidak sesuai dengan ketentuan, KPU akan memberikan peringatan. Apabila peringatan tidak diindahkan, maka memberikan perintah penurunan dalam 1 kali 24 jam. Apabila juga tidak dilakukan, maka Bawaslu berkoordinasi dengan Satpol PP untuk melakukan penertiban. Bawaslu berharap calon bupati dan wakil bupati tidak melanggar dan tertib aturan pemasangan alat peraga kampanye. Wanda Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, memiliki dan menjaga hobi dapat melepaskan kejenuhan di masa pandemi. Salah satu hobi yang menjadi tren saat ini adalah merawat tanaman kaktus sukulen mini. Di kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung, seorang anggota polisi merawat lebih dari 600 jenis tanaman kaktus mini. Tren merawat tanaman hias kini terus tumbuh di masyarakat. Salah satu tanaman hias yang tengah menjadi tren adalah kaktus sukulen mini. Di mata para pecintanya, kaktus mini dapat dinikmati keindahan dan keunikannya, meski di tempat yang tidak terlalu luas. Perawatannya juga tergolong mudah, karena tanaman ini bisa bertahan hidup di tengah lingkungan yang panas dan gersang. Seorang anggota polisi di Polda Bangka Belitung bernama Arifin mengatakan, merawat kaktus bisa menghilangkan kejenuhan di masa pandemi. Arifin menyulap ruang terbuka di bagian atas rumahnya menjadi taman kaktus yang indah. Selama 5 tahun, laki-laki berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi ini merawat sedikitnya 600 jenis kaktus mini. Sambil melepas kejenuhan saya di sepulang kantor, jadi saya mengurus tanaman ini. Yang saya rasakan dan kawan-kawan sering curhat juga, ya untuk segi penjualan mengalami kenaikan. Karena apa? Banyak dari kawan-kawan, ya terutama yang swasta, di masa pandemi ini oleh pihak perusahaannya tidak bekerja di kantor tapi di rumah. Nah, melepas kejenuhan itulah mereka beralih ke tanaman. Sebagian dari koleksinya dijual kepada sesama pencinta tanaman. Kita menghilangkan waktu jenuh di rumah, bisa dapat beraktivitas lah di luar waktu kerja selain kerja ya. Hobi kaktus karena semenjak pandemi COVID-19 ini
karena mengisi waktu luang dan untuk menghilangkan stres ya tentunya. Dan di mana kaktus ini banyak varian itu atau variasi jenis dan berbagai karakter. Tanaman kaktus tidak hanya indah dipandang mata, namun juga memiliki fungsi sebagai pembersih udara karena menyerap karbon dioksida. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Merianti, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini pagi. Saya Budi Arti, mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.